Oke, kita mulai ya. Oke, sebelum kita mulai belajar, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Angkat kedua tangannya dan kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil Islam wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman sadri wa yassirli amri wa uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin. Nah, anak-anak, kemarin ada buka nggak portal belajar kita? Di situ lagi. Ada buka nggak? Ada. Ada beberapa ya. Ada tadi malam. Baru tadi malam? Ya. Oh, ya nggak apa-apa aja. Yang penting ada dibuka ya. Nah, pagi ini Bapak mau jelaskan materi yang ada di portal yang di-share sama Bapak dan Bu Apri di grup kelasnya masing-masing. Oke. Nah, coba anak-anak perhatikan gambar 1, 2, 3, dan 4 ini itu mereka saling berkaitan atau saling berhubungan gambarnya. Kenapa bisa saling berhubungan atau saling berkaitan? Nah, dari gambar nomor 1 ini bisa dilihat ini keadaan sedang apa yang terjadi di sini. Gambar nomor 1. Iya, sedang hujan. Nah, di gambar nomor 2, akibat hujan itu terjadinya banjir. Nah, karena musibah banjir terjadi, Siti dan teman-temannya menggalang dana untuk membantu korban banjir tersebut, di mana hasil sumbangan mereka diserahkan kepada Bapak Kepala sekolahnya Siti. Nah, coba anak-anak perhatikan kedua gambar ini. Ini kan Siti dan teman-temannya sedang menggalang dana dan Budi yang menyerahkan dana kumpulan. Ayo, jangan dicoret dulu, biar Bapak nyoretnya sendiri. Oke. Budi yang menyerahkan sumbangan yang telah dikumpulkan dari teman-temannya kepada kepala sekolah untuk diserahkan ke korban banjir. Nah, kegiatan itu termasuk ke dalam penerapan nilai Pancasila yang keberapa? Jika kita menolong orang yang terkena musibah atau bencana. Anak-anak ada yang tahu nggak? Penerapan nilai Pancasila yang keberapa? Yang keberapa? Yang keberapa? Ada yang bilang 2, ada yang bilang 5, ada yang bilang 3. 2. Jaki, jangan dicoret Jaki. Nah, yang benarnya
Tuh, kenapa jadi ada 2 coretan? Dihapus dulu, Jaki. Ya. Biar Bapak nyoret-nyoretnya dulu. Nanti Jaki yang nyoretnya, oke? Nah, itu ketika kita membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah, itu masuk ke dalam nilai penerapan Pancasila yang kedua. Kenapa yang kedua? Tahu nggak alasannya, anak-anak? Tahu. Kenapa? Kenapa itu masuk ke dalam nilai penerapan Pancasila yang kedua? Bukan yang pertama, ketiga, keempat, atau kelima. Kenapa yang kedua? Ada yang tahu? Menolong sesama. Ya, karena menolong sesama. Kemudian dia bersikap adil. Karena bunyi Pancasila yang kedua itu apa? Ada tahu nggak bunyi Pancasila kedua? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Iya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena adil itu bahwa setiap manusia memiliki hak dan kewajibannya yang sama. Jadi kalau misalkan ada teman kita yang terkena musibah, kewajiban kita itu sama, yaitu harus membantunya atau menolongnya. Nah, sekarang coba perhatikan. Ini gambar apa? Gambar hujan. Gambar hujan yang terjadi. Di situ ada 3 orang yang menggunakan payung agar tidak terkena hujan. Nah, dari gambar ini apa sih yang terpikirkan oleh anak-anak Bapak dan Ibu semuanya ketika melihat gambar ini? Besok aja Bibi ke itunya. Hujannya deras. Iya, hujannya emang deras itu sampai nggak terlalu kelihatan itunya. Nah, atau mungkin kan beberapa hari ini kita di Palangkaraya ini kan sering hujan tuh kan. Kadang hujannya nggak nentu. Nah, kira-kira ketika hujan itu turun, apa yang anak-anak rasakan? Dingin. Dingin. Ini langsung narik selimut tidur gitu ya. Dingin, iya. Nah, Dingin. Hanya di dalam kamar aja. Rasa dengan dingin. iya, di dalam kamar aja. Nah, selain itu, apa sih yang anak dari perasaan itu atau dari kejadian itu, anak-anak bisa membuat sebuah kalimat puisi. Nah, tahu nggak puisi itu apa, anak-anak? Pengertian puisi. Apa? Apa puisi? Ada yang tahu? Nggak tahu. Oke. Nggak tahu. Oke. Nah, puisi itu adalah sebuah teks atau karangan yang mengungkapkan pikiran dan perasaan dengan mengutamakan keindahan kata-kata. Nah, di sini bisa dilihat kalau dia mengungkapkan pikiran dan perasaan. Nah, contoh tadi kan kita sudah melihat gambar hujan tuh. Nah, pikiran yang tertuang ketika melihat gambar hujan itu bisa diungkapkan dengan keindahan kata-kata yang disusun menjadi sebuah puisi. Contoh misalkan puisinya seperti ini yang Bapak buat dengan Ibu Apri, puisi tentang hujan. Nah, seperti ini. Anak-anak bisa lihat ini judulnya Hujan. Iya. Bapak bacakan dulu. Kemudian nanti Bapak ada pertanyaan dari puisi ini. Oke? Nah, Bapak bacakan ya. Hujan. Saat sore hari, kau turun tiba-tiba. Deras mengalir seketika.
Angin kencang pun meniup pohon-pohon yang ada dalam mendungnya, membuatku harus bersembunyi di balik hangatnya api, dalam keheningan dan sunyi yang hadir di sini. Nah, kata-kata puisi ini memiliki susunan yang unik. Tahu nggak apa? Setiap paragraf ini memiliki sesuatu yang menjadi ciri khasnya. Apa? Anak-anak tahu nggak? Tahu. Apa? Apa? Bait. Bait, iya baitnya. Dari setiap ini, paragraf puisinya memiliki bait, akhiran bait yang sama. Contohnya misalkan di sini dia memiliki akhiran bait yaitu huruf apa itu? Huruf A. Yang baris kedua ini juga sama. Dia juga akhirannya huruf A juga. Selanjutnya ini juga sama. A. Ini juga huruf A. Sedangkan di paragraf keduanya itu dia memiliki huruf I. Akhirannya I. Nah, ini yang menjadi ciri khas puisi atau keindahan kata-kata yang ada di puisi. Nah, ini ada lihat nggak di portal kemarin dua gambar ini? Ada. Lihat Pak, lihat ada. Nah, dari kedua gambar ini kan anak-anak diminta pilih salah satu, kemudian dibuat puisinya. Iya. Ya. Nah, siapa di sini yang berani membacakan puisinya yang sudah dibuat kemarin? Siapa? Siapa yang berani? Oke, Farhan. Coba yang lainnya. Coba kita diam dulu yuk. Tepuk diam. I A M diam. Nah, sekarang kita dengarkan Farhan membacakan hasil puisi yang dibuatnya dari salah satu gambar ini. Oke, silakan Farhan. Gambar pagi hari. Perlahan sinar mentari mengisi. Ya, kau burung bernyanyi-nyanyi. Indahnya alam di pagi ini. Mewakili tukulku memulai hari. Bismillah. Dengan namamu ya Allah. Lagaku kais. Apa doamu yang penuh berkah. Oke, tepuk tangan untuk Farhan. Bagus. Sudah percaya diri untuk membacakan hasil karyanya. Oke, sekarang yang lainnya yuk. Siapa yang berani yuk? Sudah percaya diri. Siapa? Aris. Mana? Ayo coba Aris yuk. Suasana di pagi hari, malam berlalu menjadi pagi, datangnya mentari. Oke, pintar Aris. Sudah percaya diri membacakan hasil karyanya. Nah, ini sudah 2 orang nih yang baca nomor 1 nih. Kira-kira ada yang buat gak yang nomor 2-nya? Ada nomor 1. Nomor 1 semuanya. Gak ada yang nomor 2. Ayo, dari tadi kelas 2A terus loh. Yang baca 2B mana nih? Ayo.
Mas 2B-nya mana nih yang mau baca? Masa 2A terus? Ada 2 orang. Pak. Oke, Farah. Ayo, bacakan hasil puisinya kemarin. Mentari menyapa alam dengan cahaya indah. Alam sekitar terasa sangat menyegarkan. Saat ku pandang bunga di halaman depan rumahku, semuanya menjadi sangat menyenangkan. Oke, pinter Farah, sudah percaya diri membacakan hasil puisi buatannya. Masih sama nih nomor 1, gambar dari nomor 1 yang dibikin. Ada yang bikin gambar nomor 2 nggak puisinya? Ada siapa? Safira. Sapira. Ayo Sapira, coba bacakan Sapira. Ayo. Lagi yang cerah. Di Jaringannya putus-putus ya. Iya, kayaknya. Atau mungkin suara Sapiranya terlalu kecil. Iya. Malu-malu. Iya. Iya. Udah, nggak apa-apa. Terima kasih ya, sudah percaya diri membacakan hasil karya puisi buatannya yang dipilih atau yang dibuat dengan melihat dari salah satu dari kedua gambar ini. Iya. Nah, sekarang perhatikan di taman ini atau mungkin ada nih orang tua, anak-anak, bapak dan ibu semuanya yang hobi menanam. Ada nggak? tapi tanam rumput, Pak. Oh, nanam rumput. Tanam rumput. Kok nanam rumput? Mungkin ada ya yang menanam bunga di depan rumahnya atau halaman rumahnya. Nah, setiap apa? Bang, Kenapa? Sang guru. Dua. Kenapa Duan? Hah? Dua nanam jahe sama kunyit. Iya. Ada yang nanam sayuran, ada yang nanam bunga di depan rumahnya. Ada yang kayak Duan itu menanam jahe sama kunyit. Nah, ya, bunga itu Nanam jeruk. nanam jeruk. Boleh. Nah, bunga itu dia memiliki tingginya yang berbeda-beda dengan bunga yang lainnya. Gimana sih caranya kita untuk mengetahui tinggi dari bunga-bunga yang berbeda yang ada di halaman rumah kita? Kita mengukurnya harus dengan menggunakan alat ukur yang disebut dengan apa namanya? Garis. Penggaris. Nah, di sini Bapak ada kasih contoh. Di sini mengukur tinggi dari bunga mawar. Anak tahu nggak cara gimana mengukurnya? Tahu. Gimana? Tahu gimana caranya? Dari nol. Iya, Oh iya. Bagian bawahnya itu harus dipaskan dengan garis nolnya. Nah, kemudian kita lihat garis ujungnya itu berada di angka berapa? Nah, ya, berada di angka 10. Nah, berarti tinggi dari bunga mawar ini adalah 10 Enggak apa-apa, bentar. sentimeter. Nah,
sentimeter itu adalah satuan salah satu satuan yang ada di alat ukur atau di penggaris. Selain sentimeter, ada berbagai satuan ukuran. Nah, antara lain yang ini ada km, ada hm, Kilometer. dam, m, dm, cm, dan mm. Masing-masing ini memiliki kepanjangannya masing-masing. Contoh misalkan km itu kepanjangannya adalah kilometer. Kemudian hm kepanjangannya adalah Belum bisa dipakai hektometer. punya mama. Dam kepanjangannya adalah dekameter. M kepanjangannya dari meter. Dm kepanjangan dari desimeter. Cm kepanjangan dari sentimeter, dan mm kepanjangan dari milimeter. Nah, di sini ada keterangannya bahwa kalau turun satu tangga itu berarti dikali dengan 10. Sedangkan kalau naik satu tangga itu berarti dibagi dengan 10. Contohnya misalkan sebuah truk berjalan sejauh 2 km. Berapakah satuannya jika jarak truk tersebut diubah menjadi hektometer? Truknya, Pak, gambar dulu. Nah, ini truknya sudah jalan sejauh 2 km atau kilometer. Nah, sekarang kalau satuannya diubah menjadi hm atau hektometer, 2 km itu menjadi berapa hektometer? Kita lihat, hm di mana posisi hm? Dia ada di bawah ini, di bawah km. Dia turun sebanyak satu kali. Berarti itu dikali dengan 10. Berarti 2 km sama dengan 2 dikali 10. Berapa hasilnya 2 kali 10? 20. hm. Nah, ini satuannya jangan lupa dituliskan supaya nanti nggak bingung. Ini 20-nya itu 20 apa? 20 dam atau 20 m atau 20 hm. Ya, kalau misalkan ada soalnya menanyakan perubahan satuan. Nah, sekarang coba. Nah, di sini ada 2 soal. Dibuka dulu buku tulisnya. Iya. Siapkan alat tulisnya, pulpen atau pensil. Iya. Kemudian coba anak-anak kerjakan 2 soal ini. Soal pertama, papan tulis yang ada di kelas 2A dan 2B memiliki panjang 2 meter. Berapakah panjang dari papan tulis tersebut jika satuannya diubah menjadi dm atau desimeter? Yang kedua, meja siswa yang ada di kelas 2A dan 2B memiliki tinggi 60 cm. Berapa tingginya jika diubah menjadi dm atau desimeter? Oke, Bapak kasih waktu 5 menit. Coba dikerjakan 2 soal itu. Ditulis atau tidak itu Pak? Ditulis di buku tulisnya. Biar dicoret-coret, biar nyoba ngitungnya gimana. Papan tulis yang ada di Ayo kelas Farid. 2 panjang papan tulis tersebut jika satuannya diubah menjadi dm. Gambarnya terlalu kecil. Mana? Gambar yang mana terlalu kecil? Yang ininya.
2M. Soalnya papan tulis Berapakah di panjang dari kelas 2A dan 2B papan memiliki panjang 2 meter. Berapakah panjang dari papan tulis tersebut jika satuannya diubah menjadi DM atau desimeter? Soal yang kedua, meja siswa yang ada di kelas 2A dan 2B memiliki tinggi 60 cm. Ayo Fairel, jangan dicoret. Berapa tingginya jika diubah menjadi satuan DM? menjadi DM? 10 cm. Tidak ada MD. Ini dibuang, dibagi satu. 60. Berapa? 6 dibagi. Berapa? 6. Fairel, dihapus dulu coretannya tuh Fairel. Baik. Saya tenang pula. Yang dari papan tulis tersebut jika disatukan diubah. Siapa yang Satu orang 5 dibagi 10. Siapa yang sulit? Sudah? Oke, kalau sudah, coba kita cocokkan jawaban punya Bapak dengan jawaban punya anak-anak semua. Oke? Nah, di sini papan tulis yang ada di kelas 2A dan 2B memiliki panjang 2 meter. Meternya di mana meternya? Ini. Ya. Berapakah panjang dari papan tulis tersebut jika satuannya diubah menjadi DM? DM di mana DM? Di sini. Nah, dari meter ke DM itu naik atau turun? Turun. Berarti itu kita mengalihkan 2M itu dengan 10, yang mana hasilnya adalah 2M sama dengan 2 dikali 10. 20 DM. Ada yang benar jawabannya? Siapa yang benar angkat tangan? Angkat tangan yang banyak yang benarnya. Oke, bagus. Nah, sekarang soal yang kedua. Meja siswa yang ada di kelas 2A dan 2B memiliki tinggi 60 cm. Berapa tingginya jika diubah satuannya menjadi DM? Sentimeternya mana? Sentimeternya di sini. DM-nya di mana? DM-nya ada di sini. Nah, dari sentimeter ke DM itu naik atau turun? Naik atau turun? Dari CM ke DM. CM-nya mana dulu tadi? Di bawah. Nah, di bawah ini. DM-nya mana DM? Di atasnya. Berarti naik atau turun? Dari sentimeter ke DM. Naik. Karena dia ngubah satuannya dari sentimeter ke DM. Berarti dia naik. Artinya perhitungannya itu dibagi dengan 10. Berarti 60 cm sama dengan 60 dibagi dengan 10. Hasilnya titik 2 plus 22 dibagi ya. hasilnya berapa?
Iya, benar. 6 dm atau 6 desimeter. Nah, sampai di sini ada ditanyakan enggak? Enggak. Udah paham? Kalau misalkan ya, dari kilometer ke dam, dikali berapa? Dari kilometer ke dam, itu dikali berapa? 100. Dikali dengan 100. Kenapa 100? Karena dia turun dua Kali. kali atau 2 tangga. Nah, setiap dia turun itu merupakan kelipatan dari angka 10. Kelipatan angka 10 apa aja? 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, dan 1 juta, kemudian yang seterusnya. Itu juga sebaliknya, kalau misalkan dia naik juga sama. Kalau misalkan naik berarti dia dibagi 10. Naik lagi 2 tangga, itu berarti dibagi 100. Naik lagi 3 tangga berarti dibagi 1000 kalau 3 tangga naiknya. 10 itu kalau dia naik 1 tangga. Kalau dia naik 3 tangga berarti kalau dia naik 2 tangga itu dia dikali atau dibagi 100, bukan 20. Ngitungnya jangan dijumlah. Jangan tiap turun itu dikali 10 kemudian turun lagi berarti 10 ditambah 10 hasilnya 20. Itu salah. Jadi tiap turun dia 10. Turun lagi nolnya nambah 1 di belakangnya jadi 100. Turun lagi 1 tangga tambah lagi nolnya di belakang jadi 1000 dan seterusnya. Sampai di sini ada ditanyakan? Coba dulu Juan. Diselesaikan dulu. Oke, kalau sudah Bapak mau nanya dulu. Tadi kan kita contohnya tadi mengukur dari gambar bunga mawar. Ya. Ada ingat nggak berapa tadi ukuran dari bunga mawarnya? 10 cm. 10 cm. Nah, 10 cm. Nah, bunga mawar itu, anak-anak tahu nggak bisa bergerak juga bunga mawar itu? Tahu nggak gerakannya kayak gimana? Tahu. Nggak tahu. Nah, di sini ada contoh gerakan bunga mawar yang dikreasikan menjadi sebuah tarian. Iya. Jangan di share screen dulu ya, punya Bapak aja nih yang di share screen-nya. Oke. Nah, contohnya kayak gimana? Gerakan tarian bunga mawar. Nah, Bapak nggak ingat halamannya berapa? Bapak nggak ingat halaman berapa? Nah, di sini pertama gerakannya itu dia mengangkat tangan ke atas, kemudian menaruh tangannya di depan dadanya, lalu dia membuka lagi tangannya, kemudian menutup lagi tangannya, lalu membuka lagi, kemudian menutup lagi ke atas, dibuka, kaki kanan bergerak maju, kemudian membuka lagi ke sebelah kiri, kaki kiri yang bergerak maju. Yuk, kita coba praktekkan yuk, gimana gerakannya. Ayo Andre, jangan dicoret-coret Andre. Diri yuk, kita coba praktekkan gerakannya gimana. Diri. Coret-coret lagi.
Berdiri dong. Biar kita semangat semuanya. Oke. Oke, coba berdiri yo. Berdiri ya, berdiri ya anak-anak. Pertama, tangannya ke atas. Tangannya ke atas. Lalu tangannya berada di depan dadanya seperti ini. Nah, kemudian tangan lagi seperti ini. Menutupnya lagi seperti ini. Membukanya lagi seperti ini. Kemudian gerakan ke dada atas seperti ini. Lalu ketika membukanya, kaki kanan dilangkahkan maju ke depan. Kemudian membukakannya sebelah kiri lagi, kaki kiri dilangkahkan maju ke depan. Kita ulang ya. 1, 2, 3. Tangan di atas. Kemudian taruh di depan dada. Ini buka kedua tangan. Kedua tangannya. Kemudian dibuka oleh tangannya. Ditutup. Kemudian angkat ke atas. Dibuka. Oke, coba lagi. Kalau ada yang mau mencobanya untuk teman-temannya. Kita coba lagi yuk. Pertama, tangannya di atas. Tangannya di depan dada. Kemudian dibuka. Lagi. Buka. Diarahkan ke atas. Buka. Oke, nah itu tadi adalah salah satu gerakan yang terinspirasi dari gerakan bunga mawar. Nah, ada berbagai macam jenis gerakan yang ada atau yang bisa anak kreasikan, bisa dari hewan atau dari tumbuhan yang terkena angin atau yang lainnya. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan nggak? Materinya? Enggak. Nggak ada. Enggak. Serius? Enggak. Beneran nggak ada? Enggak. Nggak paham berarti ya? Nggak paham berarti? Sudah. Alhamdulillah. Mungkin sekian dulu penyampaian dari Bapak. Pada kesempatan pagi hari ini, Bapak ucapkan terima kasih kepada anak-anak kelas 2A dan 2B yang menyempatkan waktunya untuk menghadiri Zoom pembelajaran tema kita pada pagi hari ini. Nah, mungkin ada yang mau disampaikan dulu sama Bu Apri. Enggak ada. Enggak. Bu Aprinya enggak ada ya? Luar ya dia. Tahu. Udah, yuk sebelum kita mengakhiri, kita berdoa dulu yuk. Masih ingat nggak doa sesudah belajarnya? Ya. Oke. Sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri
insana illalladzina amanu wa amilus solihati watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, ini ada Ibu Aprinya nih, mungkin ada yang mau ya, bentar ya. Ya, tadi Ibu keluar, mohon maaf ya. Kalian sudah paham kan tentang materi tema dari Pak An? Sudah paham belum? Udah. Ada yang masih belum paham, nanti hubungi Bu Apri ya, kelas 2A. Nah, 2B-nya sama ya. Ya. Bu Api, Ya, besok Zoom lagi kah? besok Hari Minggu. Minggu yuk. Kita Minggu libur ya. Ya. Minggu ya. Ibu, mamanya Bu. Bu, jauh kebunnya. Aku sampainya 3 kali. Oh iya. Ibu, mamanya Bu. Apa? Kamu tanya apa, Idan? Harus belajar bahasa Inggris ya. Besok kalian itu kita belajar, tapi belajarnya mata pelajaran misalnya bahasa Inggris ya. Bu Apri, Ya. kapan tugasnya kalau kumpulinnya paling telat? Paling telat minggu depan, makna yang ketemu temanya lagi ya. Misalnya minggu ini di mapel, minggu depan ya. Senin ya, paling lambat ya, Senin depan ya. Ya. Iya. Kalau yang sudah kasih ya. Nah, Ibu ingatkan lagi anak kelas 2A maupun 2B, Ibu ingatkan jangan lupa sholat 5 waktunya. Ya. Dan jangan lupa ngajinya. Iya. Kecil dan itu Iya. Tadi ada nggak yang sholat subuh? iya Bu. Ada Bu. Oke. Bu, sudah sahur. Pintar. Anak-anak Ibu kelas 2A maupun 2B pintar semuanya. Sholatnya ya. Ya. Dan jangan lupa untuk mengajinya ya anak kelas 2 ya. Mengajinya sama bundanya ya, sama bundanya ya. Quran. Sore sama di TK IPA Al-Quran. Iya, benar sekali. Oh, dan jangan lupa untuk hafalannya ya. Hafalannya kan kita ya satu persatu ya. Ya. Kelas 2 maupun 2B, Ibu akan mengetes kalian hafalannya ya. Ya. Oke, siap. Udah dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nah, dulu ya hari ini. Sampai jumpa lagi di pelajaran minggu depan apa? Kenapa? Ada mau ditanyakan? Kan besok hari Minggu. Biasanya para ke kebun. Ya nggak apa-apa. Pakai masker. Nah, kayak jangan lupa dipakai maskernya juga ya. Iya. Selama kegiatan di luarnya. Oke, Ya. dulu dari Bapak. Dan jumpa lagi minggu depan di pembelajaran bahasa Dayak dengan Bu
April. Ya, dadah. 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 Dadah.